Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Saat ini saya akan membahas Rapa ini ya. Rapa 45 watt yang berdisplay. Setelah pemakaian ya hampir 2 minggu ya. 2 minggu ini saya sangat nyaman ya dan mengotak-atik ini ya. Mengotak-atik ini terus. Eh, saya pergunakan juga ke iPhone 15 Pro Max. Wah, ternyata dia. Jadi untuk iPhone 15, 16, 17 ya, 15 ke atas yang sudah potnya C, ini bisa tampil ya, tampil untuk dia nyolok kemana, dia akan tampil gitu loh. iPhone 15 Pro Max nanti saya tunjukkan ya. Tapi sebelum itu nanti kita bahas dulu ini ya. Jadi setelah ya 2 minggu lah, 2 minggu ya saya gunakan ini, saya merasa wah ini charger ini kok Rapa ini mengeluarkan charger eh, cakep ya. Ini 45 watt sudah eh, PD 3.2, PD 3.2 dan sudah EVS yang standar pengecasan untuk iPhone 17. Oh, kalau di keterangannya sih iPhone 17 dan ini ketika kita colokin sini dia akan tampil tulisan Rapa. Oh, gitu kan. Kalau yang sebelumnya saya pernah membahas ya, walaupun dibilang mirip ya. Nah, ini ya ini mirip ya. Ya kan? Pertama kali sebelum Rapa ini memang mirip chargernya, tapi ini berbeda ya ketika kita colokin seperti ini ya dia munculnya cuman 45 watt aja gini. Sama memang ya. Kontur displaynya itu sama gitu loh. Tapi kalau ini jelas ada brandnya ya, muncul nama brandnya itu loh. Dan kalau itu kita apa namanya dicolokin ke iPhone 15 ya tidak ada munculnya, dia hanya sudah saya review lah itulah gitu, nggak usah dibahas lagi di sini. Yang penting kita akan membahas Rapa ini. Rapa ini uh, setelah apa hampir 2 minggu atau 2 minggu lebih lah saya gunakan, saya merasa ini sangat cocok ya bagi kita pengguna handphone, terlebih mungkin ke iPhone ya, ke iPhone ini. Jadi untuk mengetahui sedikit ya, kita lihat pengecekannya di mana Finersi dulu ya. Nanti saya akan tunjukkan mengenai pengecekan untuk ke kabel sakti ya, ke kabel sakti karena ya ini memang baru sekali ini aku review lagi ya setelah unboxing pertama kali dan baru ini. Jadi sudah lama ya. Nah ini lihat hijau semua ya, cakep sekali ya. MediaTek juga oke. Aduh, saya rasa eh, nggak salah lah kita memiliki Rapa ini ya. Walaupun Rapa yang setelahnya itu juga konstruksi protokolnya itu juga sama, hanya saja saya kok ini kebetulan juga sudah nggak pre-order ya, sudah ada barangnya, jadi saya rasa layak untuk dikondisikan, layak, sangat layak sekali untuk dikondisikan. Sekarang kita coba untuk ini ya, saya tunjukkan untuk apa namanya protokol untuk EVS-nya ya, EVS, EVS ya, EVS. Jadi bisa muncul itu kok ada yang nanya ya, kok ada muncul 60 wattnya. 60 wattnya itu untuk EVS-nya ya. EVS itu standar untuk voltasenya itu loh ya. Jadi ada batasnya gitu loh ya, 60 watt seperti itu. Sebenarnya sudah saya terangkan sih di video-video sebelumnya ya. Jadi kalau kalian mau lihat ya dilihat di apa di video sebelumnya, daripada saya nerangkan lagi panjang kali lebar sama dengan luas nanti malah jadi banyak yang ngomel. Nah ini kita tunjukin lagi ya. Ini sudah UFCS ya, UFCS sudah masuk UFCS-nya. Sebentar. Nah itu lihat. Nih, kita tarik dulu. Nah biar kelihatan. Nah ini.
ya. PD 3.2 ya, EVS ya, UFCS. Nah, ini protokol-protokol yang terbaru, kekinian istilahnya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Karena handphone yang terbaru itu protokol-protokolnya seperti itu gitu loh. Jadi memang dibutuhkan model charger seperti ini gitu. Nah, ini ya. Ini loh. Makanya dibilang 60 watt ya. Ini EVS nih. 20 kali 3 ampere, 20 volt 3 ampere. Berjalannya di situ. Ya, 60 watt. Nah, itu loh EVS, di EVS-nya gitu loh ya. Nah, mengenai penjelasan EVS-nya di video saya sebelumnya bisa dicek. Atau kalian mau ngecek di websitenya juga ada, googlingnya juga ada. Itu lengkap semua ya mengenai itu. BPS-nya dia bisa berjalan di 4,5 ampere ya. 4,5 ampere ini masih bisa berjalan untuk pengecasan Samsung 2.0 itu masih bisa ya. 3.0 juga berjalan ini. Ya, karena saya nggak ada perangkatnya ya. Siapa tahu nanti kalau ada yang denger terus saya dibelikan. Ngarep ya. Nah, itu loh ya. Nah, terus setelah beberapa 2 mingguan ini saya menggunakan charger ini, ada yang bertanya juga pengecasan ya. Ini pengecasan bisa keluar 45 watt ya ini saya tunjukin gini. Dan saya gunakan memang ini PD 3.2. Tuh, tulisannya 60 watt kan? Tuh. Ya enggak? Tapi wattnya keluarnya 43. Nah, ini maksimal pengecasan power delivery-nya di 43 watt. Gitu loh ya. Bertanya sama saya, kok saya yang sudah punya ini, kok punya saya panas? Ketika ngecas dengan daya seperti ini, dia ini 45 watt ya. Itu panas hal yang wajar. Gitu loh. Jangan meminta ya, maunya gini, wattnya ini 45 watt, terus bisa ngecas sampai 43, 44 watt ya. Waktunya kalau bisa setengah jam, tapi nggak panas. Waduh, ini terlalu, angan-angannya itu terlalu tinggi gitu loh ya. Angan-angannya terlalu tinggi. Nggak boleh seperti itu. Ya namanya sudah digunakan sampai 44 watt seperti ini ya, wajar panas. Kita contohkan sepeda motor. Ketika kita menggunakan sepeda motor kecepatan sampai 100 km per jam ya, terus habis itu minta waktunya nyampe yang jauhnya 100 kilo minta setengah jam. Saya tanya, pegang coba knalpotnya panas nggak? Ya pasti panas. Lah kalau nggak mau panas ya jangan dipakai, diemin sama ya. Atau bisa juga gunakan untuk ngecas ini seperti ini, cukup 2 watt itu nggak akan panas, sampai full itu nggak akan panas gitu loh. Lah ini minta daya harus seperti ini ya, ini 45 bisa sampai 44 watt ya kan, terus ngisi full ke perangkatnya itu cuma setengah jam, dipegang adem. Waduh. Terlalu tinggi, ekspektasinya terlalu tinggi. ya nggak apa-apa ya seperti itu. Cuman saya kasih tahu tidak bisa seperti itu. Jangankan apa, mau charger yang harganya jutaan, ketika dengan posisi pengecasan seperti ini itu nggak akan mungkin dingin, itu nggak mungkin ya. Jadi pasti dipegang akan anget, panas, itu wajar ya. Clear ya, pemahamannya ini agak bisa diterima ya, clear ya. Nah ini sekarang saya tunjukkan mengenai ke mana? Kemana nih? Ke iPhone. Nah, saya akan tunjukkan ke iPhone 15 ya. Jadi Rapa ini setelah saya pergunakan ya harian, untuk iPhone tuh cakep sekali ya, untuk iPhone ya. Terlebih di iPhone 15, 16, 17 ya. Terlebih seperti itu. Ini saya ada iPhone 15 Pro Max. Nah,
Ini bisa muncul. Nih, lihat nih, bisa muncul. Tar. Tuh, rapa. Mantap ya. Sekarang kita colokin ya, seperti ini ya. Ntar biar kelihatan. Les. Nah, itu ngecas. Wah, tulisannya seperti itu ya. Nah, mantap ya. 37%. Di sininya ada wattnya dan di bawah itu ada menjelaskan iPhone 15 Pro Max. Kelihatan ya? Ini saya dekatkan banget loh ini. Nah, inilah cakepnya charger ini ya. Charger ini. Jadi ini fix protokol AVS dan sudah support untuk pengecasan ke iPhone 15, 16, 17. Ya. Jadi kalau pengecasan iPhone 15, 16, 17 ini seperti ini ya. Ini suhunya. Nah, ini 27 watt ya, 27 watt. Nah, ini keterangannya ya, 38% ya, itu 38% loh ya. Dan di bawah itu ada keterangan iPhone 15 Pro Max ya. Dan wattnya. Ini suhu. Wah. Keren ya. Nah, ini wattnya. Keren ya. Kalau charger seperti ini nih menyenangkan ya. Nah, itu charger itu sekarang menyenangkan, apalagi punyanya Rapa ini. Aduh, mantap sekali. Mantap sekali, udah nggak diragukan lagi lah. Pokoknya bagi teman-teman yang mungkin ya banyak yang menanyakan untuk iPhone 15, 16 atau 17 ya, 17. Kalau seri 18 mungkin juga seperti ini ya, karena untuk portnya itu sudah C. Kalau yang sudah C itu bisa muncul gitu loh. Ya, yang sudah C ya. Infonya untuk MacBook ya juga dia memberi kejelasan ya, MacBook Air gitu berapa watt dia muncul itu di sini. Keren ya. Jadi sangat menyenangkan ya ada charger seperti ini. Tuh. Tunjukin lagi. Tuh. Wah, cepat ya, udah 41% ya. Kita bicara beberapa detik aja, ya kan? Ya nggak? Nah, jadi seperti itu. Di iPhone 15 bisa menunjukkan displaynya di sini, ya. Sekarang saya akan pergunakan kabel sakti, ya, pakai on prime ini ya. Kabel sakti on prime. Nanti linknya juga saya taruh di deskripsi. Ini linknya saya taruh di deskripsi juga karena kondisinya sekarang sudah ready ya. Kalau kemarin-kemarin waktu saya saya unboxing pertama kali, terus habis itu saya mau mereview lagi itu agak lama karena masih pre-order ya. Setelah itu kan habis ya. Setelah saya unboxing habis, nggak tahu karena saya atau karena orang lain ya, saya nggak tahu. Atau memang stoknya sedikit ya, nggak tahu juga. Nah, sekarang sudah ready, makanya itu saya mengkondisikan gitu ya, supaya teman-teman segera check it out. Nah, ini saya coba untuk pengecasan ke Oppo ya, Oppo nih. Kita sama-sama lihat gitu, ya kan? Mana? Kok belum jalan? Oh, kebalik ini. Oh iya. Aduh, Bang Beni, Bang Beni. Sukanya kebalik-balik ini. Aduh, ini Bang Beni ini bener ya ini ya. Oh iya. Bang Beni ini pasti aduh akan ada jam tayangnya, terus habis itu saya di komentari kalau kebalik ini. Ini ya. Sekali-sekali kebalik ya. Ini ngecas ya, Superfook ya. Dan kita 37 watt. Nah, sebentar. Ini biar muncul ya. Nah ini. Nah ini S-Book ya. Kalau seperti ini, coba bayangin aja. Sampai 37 watt, ini 45 watt. Mengecas seperti ini, kalau panas itu ya wajar. Gitu loh. Wajar gitu loh. Ya. Jalan ya. Dan ini tampilannya lihat nih 30
berapa nih, 3940 itu wajar. Nah, ini akan terjadi namanya penyedotan gitu loh ya, penyedotan arus loh ya, penyedotan arus, sehingga diolahlah sama charger ini untuk didistribusikan ke perangkat yang akhirnya ini ngolah, namanya juga ngolah, pasti terjadi panas gitu loh. Ini ke Mi Turbo ya, tuh kita punya kabel satu aja ini sudah cukup dengan charger Rapa. Wah, ini tampilannya seperti ini ya kan, kita sudah cukup bisa menunjukkan Mi Turbo atau Superfook atau segala macam, atau ya enggak bisa tampil kalau ini ya, tampilan apa namanya, misalkan Mi Turbo tampil Mi Turbo, Superfook tampil Superfook. Aduh, keinginannya terlalu banyak kalau seperti itu ya. Ini ke mana? Satu lagi ya. Ini kayaknya ke MacBook ya. Nanti MacBook saya belum datang soalnya. Ke MacBook katanya muncul tulisan MacBook loh ya. Ini official kantornya aja belum tahu ini. Nggak ada keterangannya sih di deskripsinya ya, menjelaskan seperti itu ya. Ya nggak apa-apa, saya membantu menjelaskan juga ya. Nah, itu bisa menunjukkan kalau kita punya MacBook ya. 45 watt itu MacBook Air M1 ya. Air M1 itu kalau nggak salah 30 watt ya, 30 watt lebih sedikit kalau nggak salah ya. Nah, ini bisa muncul kalau ini mendeteksi untuk ke apa namanya, MacBook. Oh, apa nggak keren tuh? Ya toh? Nah, nanti kalau MacBook saya datang saya tunjukkan ya, bisa enggak? Nah, gitu loh ya. Jadi ini pengecasan kemana, ke beberapa perangkat seperti Superfook, Mi Turbo dengan kabel sakti, cakep sekali ya kan, tuh hasilnya ya enggak, tidak diragukan ya, masuk 28 ya, dia ngambilnya 30-an dari sini. Makanya itu saya bilang di sini itu diolah aliran listrik dari AC, dirubah menjadi DC, disalurkan ke mana, baterai kita supaya ngisi ke sini. Nah, ini yang ngolah itu ini, makanya panas. Lah kalau mau dingin ya masukin kulkas. Bercanda. Jadi pasti panas ya. Jadi pasti panas. Ada perubahan suhu di charger kita. Tapi di sini juga sudah ada penjelasan untuk mengenai suhunya. Masih bisa diterima. Ini lihat nih. Ya, dia akan menjelaskan bahwa charger ini masih diterima. Dan kalau misalkan nih ya, ini prediksi saya ya, kalau terlalu panas, overheat, ini dia sudah ada proteksinya gitu loh. Mungkin berhenti sendiri kayak punya iPhone itu ya, dia di 80% suhu panas dia akan cooling down dulu untuk mendinginkan daripada handphonenya. Nah, itu sudah diatur, profesornya di sana itu sudah tahu semua untuk men-setting supaya tidak jeblok gitu karena panas, itu sudah diatur. Dan panasnya ini mereka sudah menghitung juga suhunya sekian, nanti kalau overheat dia akan cooling down seperti apa, itu akan terjadi seperti itu. Jangan pegang terus habis itu gembor, wah panas. Jangan seperti itu ya. Selama kita menggunakan charger ini ya sesuai dengan protokol dan dia bisa masuk bagus dan ngecas, misalkan dibutuhkan, kita kan bisa punya charger bawaan aslinya ini ya kan, misalkan 1 jam penuh, terus kita sesuaikan sama ini 1 jam penuh, sudah bagus. Kecuali kita pakai charger aslinya 1 jam, pakai ini 2 jam, nah itu jangan dipakai. Clear ya. Jadi sudah semua ya, ke mana, kabel sakti juga sudah. Selama saya 2 minggu penggunaan ini cakep sekali, dan saat ini kondisinya sudah tidak pre-order, makanya saya buatkan videonya ini lagi. Oke, saya kira cukup sekian dulu.
video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.